المدد المدد يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, kami sekarang mau membahas tentang bagaimana hukumnya keluar di luar. Kita semua tahu, sahabat, bahwasannya betapa pentingnya variasi seks, variasi jima. Jadi keluar di luar ada sensasi sendiri. Nah, yang pertanyaannya bagaimana hukumnya? Lebih-lebih trot di kepala, keluar moncrat di kepala, moncrat di dadanya, di lehernya. Itu semua adalah variasi yang mana ini harus tahu kita hukumnya, sahabat. Nah, mari kita bahas di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi Liz-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili ini, sahabat, ya. Juz 4 versi Al-Maktabah Syamilah halaman 2644, sahabat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya memuncratkan sperma di luar? Istilahnya di dalam kitab fikih ini azal. Azal, ya. Azal itu keluar mani di luar rahim, di luar farji. Al-azalu. Jadi tentang azal, yaitu muncrat di luar farji, di luar vagina. Al-ijadu wal khalqu fil haqiqati manutun bil iradatil ilahiyah. Keberadaan dan penciptaan di dalam hakikatnya, substansinya itu tergantung pada kehendak ilahi, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Fafi hadisin hasanin rawahu at-Tabrani, di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani, i'zilu aw la ta'zilu, kamu berbuat azal, melakukan azal, maksudnya dicerotkan di luar ataupun tidak berbuat, itu sama saja. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka taballahu min nasamatin hiya kainatun ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang Allah catat dari jiwa-jiwa itu ada hingga hari kiamat, sampai hari kiamat, illa wahya kainah, kecuali dia itu tercipta, ditakdirkan ada, seperti itu. Jadi maksudnya apapun yang sudah Allah Ta'ala takdirkan untuk ada hingga hari kiamat, maka itu pasti ada, entah kamu melakukan azal ataupun tidak. Kalau sudah ditakdirkan ada, ya pasti ada. Kalau sudah diciptakan ada, pasti ada. Seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan azal atau tidak. Pengertiannya seperti ini. Di sini dijelaskan di dalam syarahnya, ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainah, yakni min nafsin kainatin fi ilmillahi ta'ala illa wa hiya kainah fil waqi' sawa'un hadasal azlu aw lam yahduth. Di sini dijelaskan apa yang sudah Allah Ta'ala takdirkan, maka itulah yang terjadi. Meskipun engkau melakukan azal, cerot di luar ataupun tidak, cerot di dalam tidak ditakdirkan punya anak, yang tidak punya anak. Cerot di luar ditakdirkan punya anak, ya punya anak. Loh, kok begitu? Di sini dilanjutkan, li'annahu qad yakunu ma'al azli inzalun biqalilil ma'i alladhi qaddarallahu ayyakuna minhul walad. Karena apa? Karena sesungguhnya terkadang berserta inzal, maksudnya dicerotkan di luar, tetapi sebenarnya ada tetesan mani yang sedikit sekali yang masuk ke rahim, yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga terjadilah anak. Seperti itu. Waqad yujadul inzalu wala yakunu walad. Terkadang ada yang inzal atau cerot di dalam, tapi dia tidak punya anak karena tidak ada takdir. Jadi intinya fal azlu awil inzalu mutasawiyani fi alla yakuna minhu walad illa bi taqdirillahi ta'ala. Jadi kesimpulannya, engkau mau cerot di dalam, di luar, kalian semua itu sama. Adanya anak itu sama. Semuanya tergantung takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khilafa bainal ulama'i ma'ada Ibnu Hazm al-Zahiri. Tidak ada perbedaan di antara ulama-ulama tentang bolehnya azal ini, tentang bolehnya muncrat di luar ini, kecuali selain Imam Ibnu Hazm al-Zahiri. Ini termasuk dari madhab al-Zahiri, segolongannya Imam Daud al-Zahiri dan lain-lainnya. Kalau beliau al-Zahiri ini mengharamkan, tidak boleh sama sekali.
Jadi tidak ada perbedaan di antara ulama selain Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri annahu yajuzul azlu aniz zaujati, yaitu yang tidak ada perbedaan bahwasanya boleh azal itu tidak apa-apa dari seorang istri bisyarti idniha, dengan syarat izinnya. Maksudnya boleh melakukan azal dari seorang istri dengan syarat izinnya. Maksudnya dari seorang istri di sini di saat bersenggama, bersetubuh dengan istri. Jadi boleh melakukan azal dengan syarat izinnya. Bidalili qauli Jabir, dengan dalil perkataannya sahabat Jabir, kunna na'azilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kami di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini para sahabat itu melakukan azal. Akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabalaghahu dzalik, sampai hal itu sahabat-sahabat yang melakukan azal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yanhana, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencegah kami yang melakukan azal di saat itu. Wa dalil ishtiratil idzni ma rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Umar, sedangkan dalil syarat izinnya seorang istri, maksudnya istrinya mengizinkan untuk azal, untuk cerot di luar, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an ayyazila anil khurrati, Rasulullah melarang untuk melakukan azal daripada istri yang merdeka, dari seorang perempuan yang merdeka, illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Jadi begini sahabat, tentang izin dari istri ini sebenarnya pendapat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi pada madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal atau madhab Hambali itu mengatakan harus ada izin jika istrinya merdeka, atau istri yang zaman sekarang merdeka semua, harus ada izin istrinya untuk azal, untuk cerot di luar. Namun di dalam madhab Asy-Syafi'i ini hanyalah pendapat kecil sekali, karena jumhur ulama, mayoritas madhab Syafi'i semuanya tahu dengan istilah ibahatul azli mutlaqon. Jadi diperbolehkan azal itu secara mutlak, total, tanpa syarat istri dan lain sebagainya. Sehingga jumhur ulama dari madhab Asy-Syafi'i itu menyatakan tanpa syarat. Tidak ada syarat. Mau kita cerotkan, istrinya nggak suka, suatu contoh, istrinya nggak suka seumpamanya, kita sensasinya cerot di luar, ya lakukan aja, nggak usah minta ridhonya, nggak usah minta izinnya, nggak apa-apa, boleh. Untuk Imam Syafi'i tidak apa-apa. Seperti di sini dijelaskan, wa dhahaba jumhuru fuqaha'il madhhab Syafi'i ilal qauli bi ibahatil azli mutlaqan. Di sini pendapat mayoritas ulama-ulama fikih dari madhab Imam Asy-Syafi'i dengan perkataan pendapat bahwasannya boleh melakukan azal secara mutlak biduni syarti izni zaujati, tanpa ada izin atau tidak meminta izin kepada istrinya. Itu haknya suami. Seperti apa, apalagi memberi sensasi, apalagi sama-sama suka, seperti itu. Jadi sahabat sudah paham semua sampai di sini bahwasanya boleh azal, dan syarat dari istri itu hanya pendapat kecil atau dari Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan mayoritas jumhur ulama dari madhab Asy-Syafi'i itu membolehkannya tanpa harus minta izin pada istri. Seperti itu sahabat. Setelah kita mengkaji dari awal tadi bahwasanya azal itu boleh, hanya saja illa anna Syafi'iyata wal Hanabilah wa qauman minas sahabati qalu bi karahatil azli. Hanya saja madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali dan golongan dari sahabat itu menyatakan dengan makruhnya azal. Alasannya makruh dari pendapat-pendapat ulama ini, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muslim, bahwasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim dari Siti Aisyah an Aisyata sammahu al-wa'dal khafi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan azal ini keluar sperma di luar rahim. Rasulullah mengatakan ini namanya wa'dul khafi. Wa'dul itu apa sahabat? Wa'dul itu adalah penguburan mayat
perempuan. Jadi dulu pada masa jahiliyah, jika ada orang mempunyai anak perempuan, maka dia diwakdu, maksudnya dikubur hidup-hidup anak perempuan itu. Jadi karena adanya hadis ini bahwasannya keluar sperma di luar rahim seperti halnya mengubur hidup-hidup secara samar. Maksudnya seolah-olah sama dengan seperti itu, namun ini samar begitu. Makanya ada ulama yang mengatakan makruh, tapi ingat bukan haram, tapi makruh tanzih, hanya makruh sahabat. Fahamalan nahyu ala karahatit tanzih. Maka hadis Nabi ini menyimpulkan akan hukum azal tadi keluar di luar rahim sebagai hukum makruh, makruh murni. Jadi intinya sahabat, dari kajian tadi ada dua hadis, satu tidak apa-apa Rasulullah mengikrarkan, yang kedua Rasulullah melarang. Itu dalam arti Imam Nawawi sudah menjelaskan. Ini yang pertama hadis menunjukkan kebolehannya azal. Sedangkan hadis larangan dari Rasulullah itu menunjukkan makruh, bukan haram. Seperti itu sahabat. Namun ada ulama kondang dari Asy-Syafi'iyah, Imam Ghazali menyatakan seperti ini. Wa ajazal Ghazaliyu al-azla. Imam Ghazali memperbolehkan azal. Boleh-boleh saja azal itu. Li asbabin, karena beberapa sebab. Gak apa-apa azal itu. Pendapat Imam Al-Ghazali, tidak apa-apa karena ada banyak sebab. Minha, dari sebab itu diantaranya kathratul aulad, banyaknya anak. Ingat, pahami, banyak anak di sini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi tidak ada pertentangan. Yang dimaksud sebab di sini, kita nih punya anak sekarang, anak masih umur berapa bulan, tidak sampai 1 tahun, ternyata hamil lagi, itu merepotkan gitu loh. Merepotkan, maksudnya ada sebab banyak anak itu tidak dianjurkan di saat anaknya kecil-kecil. Satu. Nomor 2, di saat dia tidak bisa menjaganya, kewalahan, seperti itu. Banyaklah sebab-sebab kita kalau jabarkan, ya. Jadi takut banyak anak yang belum mumpuni, maksudnya belum siap orang tua itu untuk mendidik anak, takut ada mafsadat, takut ada mudarat, maka alasan ini juga masuk tidak apa-apa untuk azal. Wa bina'an alaihi yajuzu istimalu mawani'il hamli al-hadithah kal hububi wa ghairiha. Berdasarkan pendapatnya Imam Al-Ghazali ini, bahwasanya boleh azal diantaranya karena banyak sebab diantaranya banyak anak. Dengan berdasarkan ini, maka boleh untuk menggunakan hal-hal yang mencegah kehamilan yang seperti masa kini, alat-alat masa kini seperti pil KB atau semacamnya, intinya mencegah kehamilan lifatratin muaqqatah, untuk masa yang terjangkau, untuk masa yang ditentukan. Jadi tidak permanen kayak gitu. Duna ayyatarattaba alaihi istisalu imkanil hamli wa salahiyatul injab, yang tidak berdampak, tidak memberi efek penutupan atau terputusnya kemungkinan hamil, masih hamil gitu. Dan juga masih layak rahim-rahim apa yang di dalam kandungan itu yang berbangsa orok bayi dan lain sebagainya, itu masih pantas, intinya masih bisa hamil. Seperti itu tidak masalah memakai pil KB dan lain sebagainya. Qala Az-Zarkashi, Imam Zarkashi berkata di sini, yajuzu istimalud dawa'i liman ilhabali fi waqtin duna waqtin kal azali. Imam Az-Zarkashi mengatakan boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah kehamilan. Habal ini ya, bukan habli. Kalau habli tali, kalau habal itu sama dengan hamlu, dengan hamil. Jadi tidak masalah memakai obat-obatan untuk mencegah kehamilan. Fi waktin duna waktin, pada sewaktu-waktu, maksudnya jika diperlukan atau tidak. Kal azali, seperti azal juga. Orang tidak mungkin yang melakukan azal keluar di luar, terus di luar, pasti sekali-kali juga pengen di dalam. Seperti itu tidak masalah. Yang tidak boleh, wala yajuzu at-tadawi liman ilhabali bil kulliyah. Yang tidak boleh adalah memakai obat-obatan atau berobat untuk mencegah kehamilan secara keseluruhan. Semuanya rusak, rahim,
kayak operasi ininya semuanya rusak secara keseluruhan dan permanen, itu baru tidak boleh. Aurabtu urukil mabayit, atau mengikat urat-urat sel-sel telur, seperti juga operasi kista atau steril dan lain sebagainya. Namun ini steril yang tidak mempunyai udur, yang tidak mempunyai mafsadat. Jadi kalau yang sudah 3 kali sudah melahirkan sesar, tentunya disteril, itu tidak masalah. Kalau memang ada mafsadat dan doror, itu tidak masalah. Ini permasalahannya bagi orang yang normal melakukan seperti itu, masih bisa hamil. Idza tarattaba alaihi imtina'ul hamli fil mustaqbal, dan dia melakukan steril atau mengebiri dan lain sebagainya yang berdampak berefek mencegah kehamilan di masa depan. Apa untuk hal ini mengetahui itu mencegah kehamilan di masa depan atau tidak? Wal ibratu fi dzalika li ghalabati dhanni, bahwasannya pedoman, pendapat, pengukuhan tentang hal itu akan berdampak tidak hamil di masa depan dan lain sebagainya, yaitu praduga yang kuat, prasangka yang kuat. Ai ihtimalu ma fauqa 50% ya, atau kemungkinan di atas 50% akan terjadi tidak hamil walaupun tidak 100% gitu. Wa kadzalika al-hukmu fi ta'qimir rajuli, berfungsi juga, berlaku juga hukum ini kepada pengebirian atau pemandulan seorang laki-laki. Kita tahu semua bahwasanya seorang laki-laki bisa saja mengkonsumsi pil sampai berapa gitu dan sel telurnya hilang atau spermanya cair seperti itu. Juga sama, laki-laki dan perempuan juga sama di dalam takkim ini, di dalam pemandulan, namanya pemandulan. Seperti ini sahabat, jadi inti kesimpulannya, keluar di luar itu tidak apa-apa. Keluar di luar, dicorotkan di kepala, di paha, di dada, dan lain sebagainya selagi pasangannya sama-sama suka. Dan itu adalah variasi dan menambah gairah seks, dan menurut kami itu baik. Seperti itu sahabat. Sekian sahabat, semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.